Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Faridatul Khairunisa dengan NIM 101200157 akan menjelaskan tentang sosiologi hukum. Yang pertama, definisi sosiologi hukum yakni cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Manfaatnya mampu membuka dan menambah cakrawala berpikir dalam memahami masalah. Kegunaannya memberikan kemampuan bagi pemahaman dalam konteks sosial. Objek sosiologi hukum ada 3, masyarakat, lembaga, dan interaksi. Ruang lingkupnya ada 2, yakni dasar sosial dari hukum dan efek hukum terhadap gejala sosial. Materi kedua tentang sejarah perkembangan sosiologi hukum. Sosiologi muncul di negara Skandinavia pada 1948 sampai 1952 dalam bidang ekonomi dan dikeluarkan peraturan perundang-undang untuk mempercepat perubahan perkembangan yang patut dicatat dalam kajian sosiologi ini. Awal perkembangan sosiologi hukum di Indonesia yakni perubahan masyarakat sebagai penggerak sosiologi hukum juga harus memperoleh kebenaran dan tidak dapat dilepaskan dari perubahan-perubahan yang terjadi secara susul-menyusul sejak revolusi kemerdekaan. Materi yang ketiga, pendekatan dan aliran yang ada dalam sosiologi. Yang pertama, pendekatan. Hukum sebagai nilai mengandung arti bahwa kehadiran untuk melindungi dan memajukan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang kedua, pendekatan hukum sebagai institusi, yakni suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefinisikan peran yang saling berhubungan. Aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi ada 3. Mazhab formalitas dengan tokoh John Austin mengatakan bahwa hukum adalah perintah. Mazhab sejarah kebudayaan adalah mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan mazhab nomor 1. Yang ketiga, aliran utilitarianisme yakni masyarakat bertindak memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Materi keempat tentang paradigma dalam sosiologi hukum. Paradigma adalah suatu gambaran fundamental tentang subjek mater dalam suatu ilmu. Paradigma Aristotelian yakni berpangkal pada kepahaman. Paradigma Galilean mencabar paradigma lama yang Aristotelian. Sejarah perkembangan paradigma yakni ilmu ini sejak abad ke-17 ketika Descartes dan pengikutnya mengembangkan positivisme kritis. Semua pengetahuan yang kita peroleh adalah konstruksi kita sendiri. Alam pemikiran Eropa Barat yakni menganggap hukum dan kekuasaan politik merupakan sarana kapitalis di bidang ekonomi. Alam pemikiran Amerika Serikat yakni melahirkan kajian yang tentunya menjadi paradigma dalam sosiologi hukum. Yang kelima, teori sosiologi hukum. Teori yakni menilai sosio sebagai kajian terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Kajian strukturalisme yakni teori yang berusaha untuk memahami aspek masyarakat. Kajian fungsional struktural yakni suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial. Teori perkembangan ada 3 tahap, teologis, metafisik, dan positif. Pemetaan tokoh dan teori dalam strukturalisme yakni pandangan Maurice Merleau-Ponty yang menentang fenomenologi dan eksistensialisme tubuh manusia. Materi yang keenam, hukum dan solidaritas hukum. Yang pertama, solidaritas sosial yakni sifat sosial yang kuat. Solidaritas perspektif sosiologi dan hukum yakni solidaritas yang terbangun antara sesama manusia. Faktor pendukung dan perusak yakni perubahan dalam penerapan hukum merupakan fenomena yang berlangsung secara alami. Solidaritas mekanis yakni memiliki ciri khas, sedangkan organis yaitu relatif kompleks. Peranan hukum masyarakatlah yang mempunyai kekuasaan. Materi terakhir, hukum dan perubahan sosial. Definisi konsep perubahan sosial adalah perubahan masyarakat menjadi kemajuan masyarakat yang sesuai realitas. Perubahan sosial di Indonesia dimulai dengan reformasi yang membawa perubahan terhadap tatanan kehidupan. Hukum dan peran ada 3 badan yang dapat mengubah hukum, yaitu pembentuk hukum, penegak hukum, dan pelaksana hukum. Fungsi hukum sebagai aparat penegak hukum. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.